Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para orang tua siswa yang saya hormati, para ustadz, ustadzah yang kami muliakan, hadirin, hadirat, atau karena ini menggunakan fasilitas Zoom, Zoomiyin, Zoomiyat, hafidzakumullah. Malam ini insya Allah kita akan sama-sama belajar dan kita ingin memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bisa banyak menggali, belajar tentang beberapa hal dalam syariat kita ini. Nah, pada kesempatan di malam ini, insya Allah tema yang akan kita kaji bersama adalah tema yang saya yakin sudah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Tema yang berkaitan dengan bagaimana kita belajar agama ini. Karena seperti disampaikan oleh beberapa ulama, diantaranya penulis kitab Ta'limul Muta'allim, beliau pernah menyampaikan bahwa belajar itu kadang-kadang bisa jadi salah. Yang salah apanya? Yang salah kadang-kadang proses belajarnya, cara belajarnya, bukan materi yang dipelajari. Misalnya, kita belajar Quran. Qurannya nggak salah, tapi cara kita belajar yang salah. Bisa jadi kita belajar fikih, fikihnya benar, tapi cara kita belajar fikih yang salah. Kita belajar hadis, hadisnya tidak salah. Hadisnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi cara kita belajar hadis yang salah. Nah, itu menyadarkan kepada kita betapa pentingnya metode belajar. Dan dari sini kita bisa juga mendapatkan pemahaman bahwa kita perlu belajar dengan cara yang benar. Nah, di antara cara belajar yang benar itu, maka kita perlu sama-sama belajar untuk saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberikan masukan, memberikan saran untuk perbaikan belajar kita ini. Karena bisa jadi kita belajar, tapi yang kita pelajari ada hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, beberapa ulasan yang akan kami sampaikan ini, yang akan kita bahas bersama, mudah-mudahan bisa menjadi panduan bagi kita bagaimana kita sama-sama belajar, dan belajar yang tepat, belajar yang benar, yang kita harapkan dengan belajar yang benar ini kita mendapatkan hasil yang optimal. Karena bisa jadi kita ini mengeluarkan energi yang besar, meluangkan waktu yang banyak, tetapi ternyata yang salah adalah proses dan cara belajarnya. Nah, kita awali terlebih dahulu dengan keutamaan belajar agama ini, yang sering kita istilahkan dengan thalabul ilmi. Ada banyak hadis, tentu ayat Quran juga, tetapi kita hanya akan pilihkan dua saja. Yang pertama yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di Sahih Muslim di nomor 4867. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Nah, di sini dalam hadis ini kita lihat ternyata belajar menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini akan membantu kita untuk mempercepat sampai ke surga yang Allah janjikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ibarat atau seperti garis lurus. Garis lurus itu adalah jarak terdekat antara dua titik. Kalau kita ingin segera sampai kepada tujuan, maka kita menempuh jalan lurus tersebut. Kalau kita belok kanan, setelah itu nanti kembali lagi
Kalau belok kiri, setelah itu kembali lagi, tentu akan lebih jauh, akan lebih lama. Dan bisa jadi pada saat belok, belum tentu kita bisa kembali lagi ke jalan yang lurus. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan keutamaan menuntut ilmu dan sekaligus juga mengisyaratkan kepada kita ada upaya yang ditempuh dalam rangka mencari ilmu. Salaka tariqan, menempuh jalan. Dan menempuh jalan ini bisa kalau di zaman kita sekarang bukan hanya naik kendaraan roda 2, sepeda atau motor, bisa roda 3, roda 4, bahkan bisa menggunakan pesawat. Jadi belajarnya karena lokasinya sangat jauh, belajarnya sampai misalnya ke kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ke kota Madinah, maka perjalanannya bukan lagi menggunakan sepeda motor, ya, bukan lagi menggunakan mobil, bus atau kereta, tetapi menggunakan pesawat. Ini masuk dalam pengertian salaka tariqan. Semuanya tujuannya untuk yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu. Nah, termasuk yang kita lakukan di malam ini mudah-mudahan menjadi bagian dari upaya kita untuk yaltamisu fihi ilman. Harapannya sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah itu terwujud. Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Kenapa? Karena dengan ilmu yang kita miliki, akhirnya kita tahu mana yang mudah, mana yang sulit, ya. Mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu kita tempuh dengan cara yang benar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang sangat populer dan hadis ini saya yakin tidak asing di telinga Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, apalagi para ustadz ustadzah, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Tentu mencakup laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa wajib? Karena Allah telah nyatakan dalam firman-Nya, "Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Ketika Allah keluarkan dari, ya, Allah keluarkan kita semua dari perut ibu kita masing-masing dalam keadaan tidak tahu apa-apa, bagaimana caranya mengetahui? Banyak hal yang dalam kehidupan kita ketika kita dilahirkan kita tidak mengetahui sama sekali. Jalannya adalah dengan belajar. Ada hal-hal tertentu yang didapat dengan fitrah, ya, tapi cuma sedikit. Meskipun jadi pondasi, ya. Kita untuk mengucapkan beberapa kosakata saja, kita harus belajar. Hanya sekedar untuk menyebutkan beberapa kata-kata yang sederhana, kita perlu belajar. Kita sekarang mengenal ada namanya ilmu, lalu mengenal namanya sholat, puasa, zakat, haji, ada iman, ada Islam, ada ini semua dipelajari. Ya, dipelajari yang dengan belajar itu kita jadi tahu caranya mengerjakan sholat dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Yang dengan belajar kita jadi tahu puasa Ramadan yang insya Allah akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Dan juga jadi tahu bagaimana manasik haji, tawaf, sa'i, tahallul, lalu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan seterusnya. Kita jadi tahu dengan cara apa? Belajar. Ini namanya tolabul ilmi. Sekaligus memotivasi pada kita, dengan kata tolab itu artinya mencari, menuntut. Artinya ada upaya yang kita lakukan. Maka kalau kita menitipkan anak-anak kita ke pesantren, itu adalah bagian dari upaya agar mereka punya kesempatan untuk tolabul ilmi. Tapi jangan dipahami bahwa kalau begitu sudah selesai. Kemudian orang tua tidak belajar sama sekali. Orang tua tetap harus belajar. Karena apa? Karena thalabul ilmi ini bagian dari kewajiban syariat
yang melekat pada semua yang beragama Islam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, semua kita terkena kewajiban tersebut. Dan kalau mau jujur, kita ini belajar yang kita ketahui masih sangat sedikit. Bahkan yang sederhana, yang dasar-dasar saja kadang-kadang masih perlu kita pelajari. Misalnya, kita semua ini sama-sama tahu, sama-sama pernah belajar tentang Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan sirah nabawiyah. Tapi jujur, banyak hal dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang belum kita ketahui. Misalnya fisik Nabi Muhammad SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki. Riwayat-riwayatnya, penjelasannya didapatkan dari para ulama yang menulis tentang tema ini. Buku khusus tentang tema ini ada namanya Syama'il. Tema khusus tentang fisik dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Syama'il. Nah, ini contoh bagaimana kita perlu mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita kenal secara global, tapi detail-detailnya yang ternyata setelah kita pelajari, kita dapatkan ulasan dan penjelasan tentang sosok Nabi Muhammad SAW kita dapatkan dengan sangat detail. Detailnya luar biasa. Bayangkan, untuk rambut saja, dijelaskan rambut beliau berwarna hitam, kemudian bentuk rambutnya, panjang rambutnya, potong rambut, nyisir, perawatan rambut, sampai jumlah rambut putih atau uban yang ada di kepala dan jenggot Rasulullah SAW. Riwayatnya sampai kepada kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa jumlah rambut putih yang ada di jenggot dan kepala Rasulullah SAW ada 14 helai. 14 helai. Artinya jumlah yang sangat sedikit. Dan yang luar biasa adalah riwayat itu sampai kepada kita dan angkanya sangat akurat 14. Ditambahi lagi dengan keterangan dari Anas bin Malik yang meriwayatkan bahwa beliau menuturkan, beliau menyampaikan, saya menghitung. Jadi kita dapatkan siapa sahabat yang menghitungnya. Siapa sahabat yang menghitung tersebut? Ternyata Anas bin Malik. Menghitung apa? Menghitung jumlah rambut putih yang ada di kepala dan jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini cuma bagian kecil dari semua hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di 2018 saya pernah membimbing skripsi, temanya tentang keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu pun dipersempit, keringat Rasulullah SAW yang menetes ketika beliau sedang tidur dan keringat tersebut ditampung oleh istri beliau. Dan netes lalu ditampung. Nah, pembahasan tentang keringat, tentang gigi, tertawa, berdiri, duduk, berbaring, dan banyak hal itu yang selama ini mungkin belum tentu diketahui secara luas oleh masyarakat. Mungkin sebagian kita juga termasuk yang belum mengetahui beberapa detail-detail tersebut. Nah, itu contoh bagaimana kita perlu mengenal. Dan kita ingin belajar kita, termasuk sama-sama kita belajar ini, jangan sampai belajar itu hanya karena viral dan tidak viralnya sebuah bahasa. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya kalau kita belajar itu hanya mendasarkan pada viral dan tidak viral.
Sebab dampaknya diantaranya bisa jadi kita hanya akan membahas yang viral saja. Sementara ada sekian banyak bahasan yang wajib dipelajari, wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, tidak dipelajari gara-gara tidak viral. Nah, berangkat dari hadis ini, maka kita berupaya untuk mempelajari apa saja yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Dan dari hadis ini juga kita akan dapatkan pemahaman tentang berarti ada ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Dan ada ilmu fardu kifayah, ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian kaum muslimin, sebagian ulama, sebagian ahli pada bidang-bidang tertentu mendalami ilmu tersebut. Tapi tidak semua muslim wajib belajar. Ya, tidak semua muslimah wajib mempelajari. Nah, selanjutnya, kalau kita bisa lihat fenomena yang hadir di majelis-majelis ilmu, di pengajian, majelis taklim, ada yang hadir di majelis, tapi suasana yang adalah pilih-pilih yang disukai. Jadi, saya kebetulan suka tema sejarah, jadi kajiannya cari yang berhubungan dengan sejarah. Saya nggak suka bahasan fikih, saya nggak suka bahasan ini, bahasan itu, tentu berbahaya. Ini juga keliruan dalam belajar. Sebab semuanya bagian yang perlu diketahui, meskipun tadi ada yang fardu ain maupun fardu kifayah. Ada bahasan fikih fardu ain, semua kita wajib. Semua kita kan wajib sholat, berarti belajar sholat wajib. Semua kita wajib wudhu, berarti belajar wudhu wajib. Kemudian ada yang suka hadir di beberapa pengajian dan kajian sekedar untuk mencicipi hadir di majelis ilmu. Ibarat makanan. Sekedar mencicipi rasa yang ada di majelis tersebut. Oh, ini enak ini. Penyampaiannya menarik. Kemudian ini bahaya. Kita belajar bukan karena enak tidak enak, senang tidak senang. Atau juga ada yang hanya untuk berbangga-bangga. Artinya maksudnya bangga. Oh, saya pernah ikut kajiannya Ustadz ini. Saya pernah foto bareng dengan Ustadz ini. Saya pernah, hanya sekedar untuk membanggakan bahwa saya pernah bermajelis dengan Ustadz Fulan, Ustadz Alan, dan seterusnya. Hadir di majelis bukan untuk itu. Maka perlu terarah. Nah, fenomena kajian di majelis juga ada yang kajiannya. Ini masalahnya berikutnya. Sekarang ini kajian. Kalau tadi hadir di majelis, sekarang kajian. Ada kajian yang tidak tepat memilih buku untuk pemula atau umum. Bisa jadi karena pemateri tidak mengetahui peta buku untuk pemula dan tingkat lanjutan. Misalnya, tafsir. Yuk kita belajar tafsir. Yuk. Jelas tafsir itu penting dan sangat bagus untuk diketahui. Tapi persoalannya adalah kita belajar tafsir menggunakan buku apa? Sebab buku tafsir beragam. Saya pribadi termasuk yang tidak menyarankan pemula menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Apa buku tafsir Ibnu Katsir kurang bagus? Oh, sangat bagus. Sangat bagus. Tetapi apakah cocok untuk pemula itu masalah lain. Jadi persoalannya bukan persoalan bagus dan tidak bagusnya. Kalau tafsir Ibnu Katsir saya katakan bukan bagus, sangat bagus. Kalau bagus itu masih di bawahnya. Ini sangat bagus. Dan sangat direkomendasikan. Tapi untuk siapa? Kalau untuk pemula, saya pribadi termasuk yang tidak menyarankan. Karena apa? Karena pembahasannya mendalam. Untuk pemula bisa jadi agak membingungkan di beberapa bahasan. Atau akan terasa berat. Nah, ini persoalannya kecocokan untuk pemula dan tidak. Kalau ini sasarannya pemula. Kalau untuk levelnya ustadz-ustadz, saya menyarankan ustadz-ustadz perlu sekali. Kalau perlu diwajibkan ustadz-ustadz itu membaca tafsir Ibnu Katsir. Karena isinya luar biasa, sangat bagus.
Tapi kalau untuk pemula bisa jadi berat. Nanti bisa dilihat dalam mukaddimahnya pada saat membahas ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahas bismillahirrahmanirrahim dan bahasnya terkait dengan bahasan yang berhubungan dengan Al-Fatihah saja kita dapatkan berhalaman-halaman panjang bahasannya. Bahas bismillah juga panjang. Kok bisa begitu? Karena memang ilmu beliau luas. Nah, apakah cocok untuk pemula? Nah, itu masalahnya. Jadi bukan masalah buku itu bagus apa tidak. Bukunya bagus, tapi bagus untuk pemula atau bagus untuk tingkat apa menengah atau bagus untuk tingkat lanjutan yang sudah memang sangat mahir. Sama seperti kalau kita belajar yang lain ya. Belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar ini dan itu ada yang cocok untuk pemula dan tidak. Belajar fikih misalnya. Ada buku-buku fikih yang sangat bagus. Misalnya Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Cocok untuk pemula? Sangat tidak cocok. Apa bukunya nggak bagus? Sangat bagus. Jadi dua hal yang berbeda antara kita mendefinisikan atau kita menyatakan bahwa buku ini bagus dengan cocok atau tidak untuk pemula. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Kita berharap semua kita ini mulai terbangun kesadaran bahwa memilih buku itu penting. Maka ini perlu dilakukan. Nah, ada juga yang sudah tepat memilih buku untuk pemula, tapi penjelasannya sangat luas dan panjang lebar. Ini juga kembali ke persoalan yang memberikan penjelasan. Bukunya untuk pemula cocok, iya, tapi penjelasannya terlalu luas, ini juga kurang pas. Karena lagi-lagi kita sedang bicara tentang pemula. Kalau untuk level ustazah yang sudah pernah belajar beberapa cabang ilmu, kita sarankan belajar dari penjelasan yang luas untuk memperkaya, untuk memperluas wawasan. Tapi kalau untuk pemula, sangat tidak cocok. Karena kalau penjelasannya terlalu luas, bisa jadi membingungkan dan sulit dipahami. Nah, coba kita lihat, ini pentingnya belajar itu bertahap. Disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Abu Umar Ibnu Abdul Bar. Dalam buku beliau mengatakan babu rutabit tolabi wa kasfil madhabi. Bab tentang rutab. Bab tentang tingkatan-tingkatan dalam menuntut ilmu. Untuk ini, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke terjemahnya saja. Imam Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan, tolabul ilmi atau menuntut ilmu itu ada tingkatan dan tahapan yang tidak layak dilanggar. Tidak pantas dilanggar. Jadi, tahapan-tahapan itu jangan dilanggar. Ditaati. Sebab apa? Sebab berpengaruh pada banyak hal. Di antaranya bisa berpengaruh pada pemahaman yang keliru. Bisa jadi masalahnya adalah kesulitan memahami bahasan karena salah menempatkan. Misalnya gini, yang untuk lebih gampangnya. Kalau kita lihat buku pelajaran, apapun pelajarannya. Kalau dulu di zaman Bapak Ibu sekalian, pelajaran itu tidak seperti sekarang, tematik, ya. Tema 1, tema 2, untuk anak-anak kita di SD. Dulu ada pelajarannya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan seterusnya. Nah, seandainya ada buku matematika kelas 6 SD, bukunya bagus, disusun oleh para pakar, ahli, dan kemudian dicek, dikaji, ditelaah, diuji coba, dievaluasi, sampai akhirnya buku itu jadi buku yang layak digunakan untuk belajar. Bukunya untuk kelas 6.
Bayangkan kalau saja buku tersebut diajarkan untuk siswa-siswi kelas 1. Kesalahannya adalah kesalahan menempatkan buku tersebut. Tahapannya salah. Ya. Tahapannya keliru. Bukan itu. Tahapannya harusnya bukan melalui tahapan tersebut, tapi ada yang lain. Nah ini, kalau dilanggar, dampaknya bisa macam-macam. Bisa jadi anak memahami tapi dengan susah payahnya luar biasa. Yang seharusnya tidak seperti itu. Yang berbahaya adalah kalau sampai muncul yang namanya trauma ilmu. Jadi trauma belajar matematika, trauma belajar bahasa Indonesia, trauma belajar pelajaran ini itu, trauma belajar fikih, belajar hadis. Karena apa? Susah. Fikih itu susah. Sebentar, kok bisa susah ya? Ternyata ada tahapan yang dilanggar. Jadi kalau fikih langsung lompat juga sama seperti dari matematika. Fikih kelas 6 diajarkan di kelas 1. Ya, bisa kesulitan. Sama seperti belajar matematika. Harusnya kelas 1 masih yang ringan-ringan, mengenal angka, kemudian setelah itu penjumlahan. Itu pun pelan-pelan sekali. Diajarkannya tidak langsung penjumlahan tuh langsung ratusan ribuan. Satuan ditambah dengan satuan. Masih levelnya yang sederhana sekali. Seperti kalau kita melihat anak-anak kita di SD. Nanti kalau sudah naik ke tahap berikutnya, bisa diberi yang lebih sulit dari itu. Mulai belasan, puluhan, ditambah dengan satuan. Ditambah lagi nanti dengan puluhan, ditambah lagi dengan nanti naik lagi ke berikutnya, mulai ke ratusan, nanti naik ke berikutnya ribuan, dan begitu seterusnya. Sulit sekali kalau tiba-tiba kita belajar atau kita mengajarkan pada anak-anak kita materi yang sangat berat. Pelajaran pertama langsung angkanya jutaan. Anak sulit untuk memahami itu. Anak-anak kita kelas 1 sulit untuk mencerna penjumlahannya ratusan ribu ditambah ratusan ribu. Berat sekali. Ini nggak cocok. Nah, ini contoh pelanggaran. Ada tahapan, ada tingkatan yang dilanggar. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Abdul Bar, siapa yang melanggar secara keseluruhan, maka telah melanggar metodenya para salaf. Yang melanggar, yang tidak menempuh tahapan-tahapan dalam belajar. Akhirnya yang muncul adalah belajar yang bisa berdampak pada penyimpangan. Karena tadi kesulitan memahami, hanya salah paham. Nah, kata Imam Ibn Abdul Bar, siapa yang sengaja melanggar maka ia telah menyimpang. Ya. Dikatakan menyimpang. Secara sengaja melanggar. Jadi ini menunjukkan kepada kita belajar itu ada tahapannya. Belajar itu ada tingkatannya. Tapi kalau itu dilakukan karena ijtihad, karena berupaya memahami begini tapi keliru, maka ini berarti yang bersangkutan telah tergelincir. Nah, tahapan pertama menuntut ilmu itu dengan menghafal, kemudian memahami, kemudian setelah itu ada tahapan-tahapan berikutnya. Semua yang bisa membantu memahami Al-Quran. Jadi itu sebabnya kita dapati pada saat anak belajar Quran, setelah belajar membaca Quran dan bisa membaca dengan lancar, menghafal. Pemahamannya kapan? Setelah itu. Bukan pemahaman dulu baru menghafal. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga hafal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dulu waktu masih kecil dan sekarang sangat hafal surat-surat pendek tersebut
Dulu nggak paham isinya. Tapi hafal, suruh baca qul huwallahu ahad, suruh baca wal asr, inna a'tayna, dan surat-surat yang lain, hafal tapi nggak paham isinya. Nah, nanti setelah selesai menghafal, dikenalkan pemahamannya. Ini maksudnya. Qul huwallahu ahad. Apa ini maksudnya ahad? Ahad itu artinya apa? Allahus somad. Somad itu artinya apa? Nah, itu coba dipahami, pelajari, tapi pada tahap berikutnya. Nah, kemudian kata beliau, saya tidak mengatakan menghafal keseluruhan Al-Quran itu fardu ain, itu wajib bagi setiap muslim muslimah. Tapi saya katakan sesungguhnya hal itu adalah syarat bagi orang yang akan menjadi alim, faqih, orang yang menyiapkan dirinya untuk ilmu. Nah, kalau ini bukan fardu. Maksudnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Perlu ada sebagian dari umat ini yang belajar, yang memahami, dan masuk kepada tahapan-tahapan tersebut. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk belajar secara bertahap, dan kita berharap dengan pemahaman ini terbangun kesadaran bahwa kita perlu menempuh cara belajar yang benar, belajar yang bertahap. Maka sama-sama belajar perlu ditempuh dengan cara belajar kita ini ada kurikulumnya, ada tingkatan, ada tahapan. Yang dengan tingkatan tahapan itu nantinya akan bisa membuat kita lebih mampu memahami materi-materi yang semakin berat pada level-level berikutnya. Misalnya dibagi dalam 6 level atau 6 tahap. Kalau di SD ya 6 kelas. Kelas 1 sampai kelas 6. Kalau ada marhalah dalam tarbiyah ada yang membagi menjadi 6. Nah, tujuannya untuk membantu memahami materi itu secara bertahap. Tidak mungkin materi-materi kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar dikenalkan pertama kali. Itu nggak mungkin. Karena berat, sudah masuk kaidah-kaidah. Lalu ada lagi bahasan ini dan itu yang berat-berat, itu nanti pembahasannya di tahap-tahap berikutnya. Nah, kita berharap ini bisa menjadi pengantar untuk bisa memahami bagaimana kita sama-sama belajar, dan yang penting belajar itu ditempuh dengan cara yang benar. Ada tingkatan dan tahapan yang ditempuh dengan cara yang benar. Sebab ketika itu salah, maka bisa berdampak pada pemahaman yang keliru, atau bisa kesulitan memahami yang luar biasa, hasilnya tidak menggembirakan, dan yang kita khawatirkan sampai muncul trauma ilmu gara-gara salah mendudukkan tahapan-tahapan tersebut. Maka kita sangat terbantu ketika ada ustadz-ustadzah yang sudah menyusun kurikulum atau panduan supaya kita ini belajarnya mengikuti tingkatan dan tahapan yang benar. Quran dimulai dari perbaikan bacaan. Kemudian dimulai dari mana? Juz 30. Bukan dari Al-Baqarah. Kenapa? Ada pertimbangan ini dan itu. Tentu ulasan dan penjelasannya panjang untuk hal tersebut. Tapi kita bisa pahami tahapan dan urutan tersebut. Nah, demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar untuk kita bisa memahami tema kita, sama-sama belajar, dan bukan cuma asal belajar, tapi belajar yang terarah, belajar yang terstruktur, belajar yang memenuhi tahapan-tahapan seperti yang pernah dikenalkan oleh para ulama kita. Bisa jadi ada di antara kita yang belajar lama, tapi karena salah menempuh caranya, akhirnya keliru. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Demikian
yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.